Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsanuddin Pradana Putra, NIM 6706204050 dari kelas 4404 Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma searching. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian searching terlebih dahulu. Apa itu searching? Searching merupakan salah satu task yang paling sering dilakukan pada pemrosesan data atau data processing. Nah, algoritma searching ini penting untuk dipelajari karena kita akan bisa menganalisa performa dari masing-masing algoritma dan memilih algoritma yang terbaik untuk task tertentu. Nah, tadi merupakan pengertian dari searching. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma binary search. Apa itu binary search? Binary search sebuah algoritma pencarian biner atau pemilihan biner adalah sebuah teknik untuk menemukan nilai tertentu dalam sebuah array linier dengan menghilangkan setengah data pada setiap langkah. Dipakai secara luas tetapi tidak secara eksklusif dalam ilmu komputer. Nah, pada pencarian binary search ini, kita akan mencari nilai tengahnya, atau kita sebut median atau mid, yaitu dengan cara melakukan sebuah pembandingan untuk menentukan apakah nilai yang dicari ada sebelum atau sesudahnya. Kemudian mencari setengah sisanya dengan cara yang sama. Nah, pencarian binary search adalah salah satu contoh dari algoritma divide and conquer, atau lebih khusus algoritma decrease and conquer, dan sebuah pencarian dikotomi, atau lebih rinci di algoritma pencarian. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, itu metode pencarian data dengan algoritma binary search, yaitu jika data yang dicari ada pada array, maka program akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka program akan mengembalikan nilai 0. Nah, contohnya ini. Yang pertama yaitu ambil nilai tengah dari array dengan fungsi diff. Misalkan, array bersis 50, maka akan didapatkan nilai tengahnya yaitu 25. Nah, kemudian ulangi selama nilai tengah lebih kecil sama dengan sis dan nilai tengah lebih besar 0. Nah, nanti akan membuat perulangan if else. Jika nilai tengah sama dengan nilai yang dicari, maka nanti akan mereturn ke 1. Nah, kemudian jika nilai tengah lebih kecil dari nilai yang dicari, maka nanti akan mengeluarkan rumus, yaitu nanti akan nilai tengah dibagi 2. Nah, kemudian yang terakhir, jika nilai tengah lebih besar dari nilai yang dicari, maka nanti nilai tengah dikali 3 dibagi 2. Kemudian akan mereturn ke 0. Nah, tadi yang ini itu salah satu contoh algoritmanya. Nah, di sini saya ada soal, yaitu contoh binary search. Lakukan pencarian binary search untuk X98 pada suatu array angka dengan isi array 4, 1, 10, 8, 20, 69, 88, 98. Dengan lakukan pencarian langkah per langkah. Nah, mari kita kerjakan bersama. Nah, langkah pertama,
yaitu kita urutkan terlebih dahulu arenya. Kenapa? Karena tadi arenya belum terurut. Dan pada binary search ini, langkah pertama jika datanya belum terurut, maka kita terlebih dahulu untuk mengurutkan data tersebut. Nah, kita urutkan menjadi 1, 4, 8, 10, 20, 69, 88, 98. Nah, kemudian saya membuat tabel indeks. Indeks saya dimulai dari 0. Tetapi jika mau dimulai dari 1 juga boleh, tetapi pada Java atau apa itu kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian num 1, 4, 8, 10, 20, 6, 9, 8, 8, 9, 8. Nah, langkah lalu yang pertama apa? Kita menentukan low. Nah, kenapa low-nya ada di depan? Nah, karena low dimulai dari indeks ke 0. Atau kalau yang di sini indeks pertama, maka dari indeks pertama. Kemudian ditemukanlah rumus low sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari apa? High. Nah, kenapa high ini bisa ada di paling belakang? Nah, ini high sama dengan num dot length min 1. Jadi, ini ada jumlah banyak. Datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Kemudian kita kurangi 1, jadi 7. Nah, berarti high-nya kita taruh di indeks ke-7. Nah, udah ada low sama high. Nah, berarti kita tinggal mencari mid-nya. Nah, mencari mid itu low ditambah high dibagi 2. Low-nya tadi kan di indeks 0. Kemudian high-nya ada di indeks 7. Nah, maka ditemukan 0 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, karena di sini tidak ada koma-komanya, maka kita integerkan. Berarti menjadi 3. Nah, berarti mid-nya ini ada di indeks ketiga, yaitu 10. Nah, kemudian apakah mid udah sama dengan X98 ini? Oh, ternyata belum. Nah, maka kita akan melakukan pencarian lagi. Nah, ini. Pada iterasi 1, data yang dicari lebih besar dari mid, maka dilakukan geser ke kanan. Kan tadi, apa itu namanya? Nah, ini kan tadi mid-nya ada 10. Nah, 10 kan lebih kecil, apa itu? Nah, ini kan mid-nya 10 tadi. Nah, ini. Pada iterasi 1, data yang dicari lebih besar dari mid, maka dilakukan geser ke kanan. Karena 10 itu, kan karena tadi kan 10. Nah, yang kita cari 98. Nah, kan lebih besar yang 98, maka nanti kita akan melakukan pergeserannya ke kanan, bukan ke kiri. Kalau data yang dicari lebih kecil dari mid, maka nanti akan melakukan pergeseran ke kiri. Nah, jika gesernya ke kanan, maka low akan bergeser ke kanannya mid tadi. Nah, yang tadi awalnya ada di 10 ini, nanti akan bergeser ke kanannya, yaitu ada di indeks keempat. Nah, head-nya jika kita melakukan ke kanan, maka head-nya akan tetap.
tetap. Nah, sudah ada low sama high. Maka kita tinggal mencari peak-nya. Nah, rumus Smith tadi kan low ditambah high dibagi 2. Nah, 4 ditambah 7 dibagi 2 yaitu 5,5. Kita integerkan. Jadi, peak-nya ada di indeks ke-5. Nah, kemudian apakah mid sudah sama dengan X yang ini? Nah, kan mid-nya ini 69. Apakah sudah sama dengan 98? Oh, ternyata belum. Maka kita akan melakukan pencarian lagi. Dan di sini kan 69. Data yang dicari lebih besar dari mid. Nah, ini kan 98 sama 69, lebih besar 98. Maka nanti kita akan melakukan pencarian lagi ke kanan. Nah, seperti ini. Pada iterasi 2, data yang dicari lebih besar dari mid, maka dilakukan geser ke kanan. Nah, ini sudah memasuki iterasi ketiga. Yang tadi awalnya iterasi 2 di sini adalah mid. Nah, mid. Yang pertama yaitu low bergeser ke kanan mid. Nah, ini kan yang tadi mid-nya bergeser ke kanan, berarti low-nya ada di sini. Nah, kemudian high-nya masih tetap. Kenapa? Karena kita melakukan pergeseran ke kanan, yang bergerak hanya low-nya saja. Nah, kemudian kita sudah menemukan low sama high. Rumus low sama high ingat ya, yaitu 6 ditambah 7 dibagi 2, atau low ditambah high dibagi 2. Nah, ini jadinya 6,5. Berarti kita integerkan menjadi 6, berarti ada di indeks 6 mid-nya. Nah, kemudian apakah mid-nya sama dengan X? Oh, ternyata belum. 88 sama dengan 98, ternyata belum sama. Maka kita melakukan pencarian kembali. 88 sama 98 masih besar 98, maka kita melakukan pencarian lagi ke kanan. Nah, tadi kan, nah ini, pada iterasi 3, data yang dicari lebih besar dari mid, maka dilakukan geser ke kanan. Nah, sekarang sudah memasuki iterasi keempat. Kemudian, tadi kan di iterasi 3 mid-nya ada di 88. Ingat, kalau geser ke kanan, low yang berpindah, yaitu low berpindah di kanan mid. Nah, maka low-nya akan berpindah di kanannya, yaitu di indeks ke-7. High-nya masih tetap. Nah, kemudian, nah ini kan low sama high ada di tempat yang sama. Nah, pasti mid-nya nanti juga ada di tempat yang sama. Kita coba cek. 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7,5. Ada di indeks 7. Nah, apakah mid sudah sama dengan X? 98 sama dengan 98. Oh, ternyata sudah ketemu. Nah, karena nilai mid sudah sama dengan X, maka pencarian dihentikan. Dan nanti data ditemukan pada iterasi keempat. Nah ini. Lalu bagaimana jika data tidak ditemukan? Nah, misal ini kita mencari X99, padahal ini kita sudah mencari sampai pojok. Nah, ini mid-nya 98, kan tidak sama, maka ini datanya tidak ditemukan. Nah, jika high sama dengan low sama dengan mid, dan data tidak
sama dengan number atau mid, berarti data tidak ditemukan. Nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari binary search? Yang pertama, kelebihan dari binary search yaitu efisien dan lebih cepat jika mencari suatu nilai dalam jumlah data yang besar. Karena data-data tersebut sudah diurutkan terlebih dahulu. Nah, kelebihannya yaitu data pada binary search sudah diurutkan, jadi bisa lebih efisien dan lebih cepat jika mencari suatu nilai dalam jumlah data yang besar. Kemudian beban komputasi lebih kecil. Lalu apa kekurangan dari binary search? Yang pertama yaitu data harus diurutkan terlebih dahulu agar proses pencarian bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian algoritma binary search lebih rumit. Nah, memang dari algoritma, oh ini salah. Kekurangan binary search. Nah, ini algoritma binary search lebih rumit. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, cara untuk mencari nilai tengahnya cukup rumit dibanding dengan linear search. Lebih mudah linear search dibandingkan binary search. Karena linear search hanya melakukan pencarian dengan mengecek data satu persatu. Kalau di binary search, kita melakukan pencarian dengan data tengah. Nah, kemudian ini referensi yang saya pakai untuk mencari tentang materi ini. Terima kasih. Bila banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.